Selamat datang kembali di Pusklas, kelas bahasa Inggris pemula. Hari ini kita akan belajar articles atau kata sandang dalam bahasa Inggris. Kata sandang adalah kata yang mendampingi noun atau noun phrase, kata benda yang diletakkan di depannya. Di dalam bahasa Inggris ada dua kategori, yaitu a dan an dan the. Mari kita mulai. Kata a dan an disebut juga sebagai indefinite article atau kata sandang tak tentu. Kata tak sandang tak tentu menunjukkan bahwa kata yang dimaksud adalah sesuatu yang umum atau tidak spesifik. Contohnya, perhatikan contoh di bawah. Untuk a, ada a girl, a cat, a house. Sedangkan contoh untuk an ada an orange, opportunity, atau umbrella. Bagaimana menentukan a atau an? A digunakan untuk kata benda yang diawali dengan konsonan. Contohnya pada contoh girl, dari huruf G atau G dalam bahasa Inggris, sedangkan cat, C, sedangkan house, H. Lalu pada contoh an, masing-masing kata benda diawali dengan huruf vokal atau A, I, U, E, O. Orange, opportunity, umbrella. Jadi bedanya E untuk kata benda berawalan konsonan dan an untuk kata benda berawalan vokal atau vowel. Nah, akan tetapi ada pengecualian atau exception untuk contoh berikut. Coba kita perhatikan bersama. Pada an hour sesungguhnya diawali dengan kata benda awali dengan huruf H atau H yang artinya konsonan. Akan tetapi pada pembacaan atau pelafalan katanya dalam bahasa Inggris menggunakan kata hour. Jadi tidak ada bunyi H. Makanya menggunakan artikel an. Sedangkan pada contoh university dalam bahasa Inggris dibaca sebagai university. Meskipun awalannya adalah huruf U, yang adalah vokal, tapi dia tidak berbunyi U, makanya dia akan menggunakan A. Jadi dia tidak diawali dengan konsonan, tapi bunyinya vowel sound, diawali dengan bunyi vokal. Sedangkan university diawali dengan bunyi konsonan atau consonant sound. Nah, selain itu ada beberapa catatan. Dengan menambahkan a atau an, berarti noun phrase yang dimaksud berjumlah satu atau tunggal. Jadi tidak mungkin digunakan untuk countable noun dalam bentuk jamak. Itu tidak bisa karena sudah pasti satu. Kalau jamak ada tambahan s atau kata yang beraturan nounnya tidak bisa, atau tidak bisa digunakan untuk uncountable noun karena dia tidak bisa dihitung. Nah, selain itu a atau an dapat digunakan di depan noun yang menyatakan pekerjaan. Misalnya a writer atau a farmer, penulis, petani. Atau nama bangsa, misalnya an Indonesian, seorang Indonesia, warga negara Indonesia. Atau orang dengan agama tertentu, misal a Muslim, a Christian. Bisa juga dengan seperti contoh tadi, countable noun yang pertama kali disebut atau yang mewakili kelompoknya, misalnya a cat secara general. A cat likes fish, misalnya kalimat kucing suka ikan, seperti itu. Mudah ya?
Nah, sekarang kita akan belajar the. Kebalikan dari a, dia disebut sebagai definite article atau kata sandang tertentu. Kata sandang tertentu. Kata sandang tertentu menunjukkan bahwa noun atau noun phrase yang dimaksud spesifik. Dan dia bisa dipakai untuk countable juga uncountable. Contoh berikut. Daddy has a cat. Nah, pada cat di sini, Daddy punya seekor kucing. Kucing yang di sini dimaksud general, nggak spesifik. Sekedar punya kucing, tapi belum tahu kucingnya jenis apa atau apa. Makanya dia menggunakan a pada kalimat pertama. Nah, sedangkan pada kalimat kedua, the cat is cute. Jadi the di sini secara spesifik merujuk pada kucing punya daddy. Sudah jelas ya. Jadi pada kalimat pertama a cat di sini tidak spesifik. Tapi pada kalimat kedua karena sudah disebut sebelumnya, the di sini the cat maksudnya adalah kucing punyanya daddy. Jadi spesifiknya adalah kucing punya daddy. Itu bedanya a, an, dan the atau disebut sebagai definite article. Nah, tapi ada catatannya. The seperti tadi contoh di atas dapat digunakan untuk noun yang sudah pernah disebut. Tapi selain itu bisa juga dipakai untuk meskipun baru pertama kali disebut noun yang dianggap spesifik atau jelas. Contohnya the boy who likes you. Di sini kenapa langsung bisa menggunakan the boy? Karena secara spesifik anak laki-laki yang menyukai kamu, the boy who likes you. Atau noun yang dianggap tunggal, tidak ada yang lain. Misalnya the sun, matahari, atau the earth, bumi. Karena dianggap satu, makanya tidak perlu menyebut an earth atau a sun, tapi bisa menggunakan the langsung karena dia dianggap tunggal atau nggak ada yang lain. Nah, di depan bilangan bertingkat juga bisa. Teman-teman mungkin sudah mengenal the first, yang pertama, the second. Atau bisa dipakai nama gedung, contohnya the Sultan Palace, atau pegunungan yang jamak, atau perairan misalnya the Himalayas, the Indian Oceans, atau misalnya di Kapuas River. Nah, akan tetapi the tidak boleh, karena tadi kata kuncinya spesifik, berarti dia tidak dapat digunakan untuk noun yang tidak spesifik. Contohnya, I like watching movies. Meskipun dia countable noun dan bisa menggunakan the, tapi pada kalimat ini yang dibicarakan saya suka menonton film. Jadi film yang dimaksud general, makanya tidak bisa menggunakan the. Itu a, an, dan the. Nah, ada postscript, ada catatan. Secara sederhana kesimpulannya tadi bahwa a dan an digunakan untuk kata benda yang tidak spesifik dan tunggal dan baru pertama kali disebut. Sedangkan the digunakan untuk noun atau noun phrase, frasa nomina yang spesifik. Dan dia bisa digunakan untuk yang jamak maupun tunggal. Bisa countable atau uncountable. Sedangkan tadi a dan n harus yang countable, tapi tunggal. Nah, tapi ada kalanya artikel sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Misalnya dalam contoh kalimat boys may cry. Di sini artinya anak laki-laki boleh menangis. Boys di sini merujuk pada anak laki-laki secara umum. Makanya dia tidak perlu menggunakan the dan tidak mungkin menggunakan a karena dia jamak. Sedangkan yang kedua contohnya misalnya milk is good for babies. Milk, susu secara umum secara kategori
Dia baik untuk bayi. Dia tidak perlu menanda, juga tidak mungkin karena dia uncountable. Ya, ada kalanya artikel tidak dibutuhkan untuk noun yang countable jamak atau yang uncountable ketika itu tidak perlu merujuk pada sesuatu yang spesifik atau tidak spesifik sebagai sesuatu yang umum aja gitu. Jadi selain perhatikan aturan tata bahasa atau grammar, jangan lupa pakai perasaan ketika menyusun kalimat, karena benar atau tidaknya penggunaan itu kembali lagi tergantung dengan si penutur. Tapi tadi aturannya. Jadi an untuk yang tidak spesifik dan tunggal, pertama untuk countable, the untuk yang spesifik bisa jamak atau tunggal, bisa countable atau uncountable, dan ada kalanya tidak dibutuhkan ketika itu membicarakan sesuatu yang umum untuk kata benda countable atau uncountable. Jadi selalu perhatikan aturan, tapi juga pakai perasaan ketika berbahasa. Terima kasih. Silakan download PDF di website dan ikuti update-nya di Instagram. Sampai jumpa. Dadah.